Halo, balik lagi di channel Setir Kanan dan pasti bareng sama gue, Ditya Perdana Putra. Dan di video kali ini gue pengen bikin video tentang tips menarik dan pastinya ringan-ringan aja gitu ya. Karena belakangan ini lagi banyak banget yang membeli mobil bekas ataupun menjual mobil bekas. Nah, tips itu berhubungan sama mobil-mobil bekas. Nah, caranya apa? Tipsnya apa? Yaitu tentang tips untuk kalian bisa mempertahankan harga jual mobil kalian itu tetap tinggi. Jadi pada saat kalian ingin menjual mobil, harganya nggak anjlok-anjlok banget. Apa aja 8 tips tersebut? Langsung tonton videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah sudah bisa dipastikan, yaitu kalian harus mengecek kondisi mobil kalian secara menyeluruh. Kalian ini bisa melakukan hal ini dengan cara kalian pastinya bisa membawa ke bengkel, ataupun kalian bisa membawa ke bengkel resmi dari mobil kalian untuk di general check up gitu ya. Jadi dari masalah mesin, terus tampilan luar, tampilan dalam, semuanya bisa terdeteksi kalau misalkan memang ada yang harus diganti. Nah, dengan cara ini atau kalian melakukan tips yang pertama ini, sudah bisa dipastikan kalau mobil kalian terkena suatu masalah gitu ya, bisa terdeteksi adanya masalah, bisa langsung kalian benahi dan pastinya pada saat dijual, masalah tersebut sudah tidak ada, sehingga mobil tersebut bisa dikatakan langsung siap pakai. Oke, kita masuk ke tips yang kedua, yaitu kita harus bisa mengecek atau mengetahui kondisi-kondisi yang bisa terbilang umurnya sudah tua. Jadi dengan kita mengetahui part-part yang umurnya sudah tua, kita bisa menggantinya terlebih dahulu sebelum kita menjual mobil tersebut gitu ya. Misalnya seperti karet-karet pada pintu, atau misalkan bagian mesinnya karet sil-sil yang terdapat di mesin, terus ada bagian yang berhubungan dengan AC, atau misalkan hal-hal lainnya yang terbilang umurnya itu sudah tua dan itu sudah harus diganti. Nah, sebaiknya part-part tersebut diganti terlebih dahulu sebelum kalian menjual mobil kalian. Tips ketiga yaitu pastikan mobil kalian itu dalam kondisi bersih. Nah, ini maksudnya apa? Jadi hal pertama atau first impression orang jika kita ingin membeli mobil bekas adalah pada kebersihannya, tampilan luar ataupun tampilan dalamnya. Tampilan luar yang pertama itu sudah harus bersih. Jadi bisa kalian cuci sebelum kalian ingin jual gitu, atau misalkan kalian mempunyai budget lebih, kalian bisa membawanya dulu ke salon biar mobil kalian itu tidak terlihat kusam catnya, atau bisa memberikan kesan cat mobil kalian yang tetap masih basah atau masih bagus kelihatannya. Jadi pembelinya nanti atau calon pembelinya nanti pasti akan jauh lebih tertarik dibandingkan kalian memberikannya dalam kondisi yang kusam ataupun kotor. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk bagian interior atau bagian kabin dari mobil yang akan pengen kalian jual nantinya gitu ya. Karena harus bisa dipastikan di dalam kabinnya tidak ada noda yang nempel di joknya, atau misalkan tidak ada bagian-bagian yang sudah kotor atau sudah harus diganti seperti bahan-bahan kayak fabric atau bahan sweat dan lain sebagainya. Kalau udah berumur kan itu sudah harus diganti gitu ya. Nah, itu sudah harus dipastikan semuanya masih layak pakai. Dan di bagian interiornya yang paling penting harus diperhatikan adalah interior kalian harus wangi. Karena dengan interior wangi dan bersih plus nyaman, itu pastinya akan memberikan kesan positif bagi calon pembelinya nanti. Dan pastinya mungkin calon pembelinya akan jauh lebih tertarik dengan mobil kalian. Oke, kita masuk ke tips yang keempat, yaitu pastikan kalian sudah meriset terlebih dahulu dari masalah harga pasaran yang berhubungan dengan mobil yang ingin kalian jual gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menjual mobil kalian itu harganya jauh di atas harga pasaran atau bahkan malah jauh di bawah harga pasaran gitu. Nah, cuman tetap harus memerhatikan dari kondisi mobil kalian tersebut. Kalau misalkan kondisinya yang memang sudah langsung siap jalan, siap pakai, itu kalian bisa menggunakan harga yang mungkin di atas rata-rata gitu, bisa menggunakan harga tertinggi dari yang ada di pasaran. Nah, cuman kalau misalkan kondisinya yang masih banyak PR, ya itu juga kalian tidak bisa memasang harga yang terlalu tinggi. Jadi, biar cepat laku, kalian harus meriset terlebih dahulu harga pasaran mobil yang ingin kalian jual. Oke, nah tips berikutnya adalah pastikan
surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mobil yang ingin kalian jual itu semuanya lengkap. Nah, jangan sampai BPKB atau STNK mobil kalian itu hilang atau kalian lupa naruhnya di mana sehingga tidak ada salah satu dokumen tersebut, itu pasti akan bisa menjatuhkan harga mobil yang ingin kalian jual. Nah, selain harus lengkap dokumennya, sudah harus bisa dipastikan juga STNK-nya misalkan, itu juga harus masih hidup gitu, dalam artian belum lewat expired date-nya gitu, atau belum mati STNK-nya. Karena kalau kita membeli mobil dengan STNK yang mati, itu pasti juga akan bisa menjatuhkan dari harga mobil tersebut. Oke, kita masuk ke tips yang keenam, yaitu pilihlah metode kalian untuk menjual mobil kalian tersebut gitu ya. Karena sekarang banyak banget metodenya, entah kita bisa menjualnya sendiri, atau kita bisa lewat marketplace yang ada gitu ya, kita bisa titipkan, atau bisa lewat showroom juga gitu ya. Banyak banget metode untuk menjual mobil bekas. Cuman yang harus dipastikan adalah kalian tidak tertipu oleh harga dari mobil yang ingin kalian jual. Karena kalau misalkan kita jual sendiri kan harganya kita bisa mainkan. Tapi kalau misalkan kita titip lewat showroom, itu pasti harus menyesuaikan dari harga yang showroom tawarkan gitu. Jadi kita tidak bisa memainkan seenak kita menjual pribadi. Ataupun kita melewat marketplace, itu juga harus diperhatikan baik-baik dari segi harganya. Dan yang harus dipastikan adalah keamanannya sendiri. Nah, yang paling penting untuk menjual mobil bekas adalah harus aman dan pastinya terpercaya. Oke, tips ketujuh yaitu kita harus menyiapkan surat atau pernyataan jual beli mobil terhadap pembeli atau calon pembelinya nanti. Karena dengan begini kita bisa mencegah tindakan-tindakan yang kriminal atau tindakan yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi kitanya bisa dipastikan tidak akan ketipu, atau misalkan nanti pembelinya nanti juga tidak akan merasa tertipu kalau misalkan mobilnya kurang puas dan lain sebagainya. Jadi untuk kedua belah pihak dengan adanya tips ketujuh ini bisa dipastikan semuanya akan aman dan nyaman untuk masalah proses jual beli mobil bekas ini. Oke, kita masuk ke tips yang terakhir atau ke-8 ini. Nah, tips ke-8 yaitu kalian harus berjualan secara jujur. Karena memang kalau kita berjualan mobil bekas secara jujur gitu ya, pasti akan cepat laku karena memang kita menjualnya dengan apa adanya. Jadi sesuai dengan nyatanya. Misalkan mobilnya yang memang masih banyak PR, kita terus terang aja kepada calon pembelinya kalau misalkan memang banyak PR-nya. Ataupun mobil bekas yang kita jual itu malah sangat bagus kondisinya, benar-benar seperti mobil baru yang alias siap pakai gitu ya, tinggal pakai oleh calon pembelinya nanti. Itu lebih baik diomongin secara jujur aja kepada calon pembelinya nanti, karena dengan begitu sudah bisa dipastikan harganya pun akan sesuai dengan ekspektasi yang kita tawarkan. Nah, itu tadi 8 tips menarik dan ringan dan simpel pastinya yang harus kita lakukan setiap kita ingin menjual mobil bekas kita agar harga jualnya tetap tinggi. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.